Selamat siang, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai alasan dia tiba-tiba diam dan menghilang. Alasan dia tiba-tiba diam dan menghilang. Di sini aku akan coba untuk bacakan ya alasan kenapa dia tiba-tiba menghilang. Aku akan bacakan dulu energinya ya teman-teman. Kira-kira ada apa? Ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Ten of Wands. Dan ada kartu The Lovers. Aku melihat begini ya teman-teman, secara energi aku melihat adanya sebuah kendala ya. Dia merasakan adanya sebuah kendala besar atau hambatan besar untuk menjalin koneksi antara kau dan dia. Mungkin kendalanya ini dirasanya sudah lama. Mungkin kendalanya ini sedang dia hadapi dan membutuhkan energi. Ya, kita akan lihat dulu sebetulnya apa sih yang menjadi kendalanya. Apa yang menjadi kendalanya? Aku bosan untuk ngomong, ya. Tapi seakan-akan apa yang menjadi kendala mungkin bisa jadi satu, ada masalah di pekerjaan. Atau tidak diperpanjang kontraknya atau pekerjaannya, atau uangnya sudah menipis, hanya hidup sehari-hari dari tabungan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga jujur apa yang menjadi perenungan dia adalah dia nggak bisa share kesedihannya ini sama kamu. Ya, apa yang menjadi masalah adalah dia tidak bisa share energi kesedihannya sama kamu. Dia lagi merasakan namanya sakit sendiri, dia merasakan namanya kesedihannya sendiri. Kita lihat di sini ada kartu King of Pentacles. Arti King of Pentacles adalah dia di sini berkontribusi ya teman-teman, namanya untuk apa? Untuk membuat kamu tuh nggak panik. Ya, dia nggak mau mungkin dengan diamnya dia ya kamu paksa dia tuh untuk bicara gitu. Dia nggak mau kalau ketika dia diam, dia nggak mau kamu paksakan untuk bicara. Nah di sini ada kartu King of Cups. Perasaan dia sebenarnya galau, perasaan dia sebenarnya sedih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di sini ada kartu Nine of Pentacles. Bukan berarti di sini dia itu diam terus dia happy, tapi dia diam dan mencoba untuk mencerna atau merasa. Karena kita bicara mengenai Nine of Pentacles adalah dia itu kayak apa-apa serba tertahan teman-teman. Mau misalnya ya, mau beliin kamu barang, mau ngajak kamu kencan, mau gimana. Keterkaitan dengan benda-benda mewah, misalnya kendaraan, mobil atau apapun. Saya ngelihatnya di sini dia kayaknya nggak mampu. Ya, nggak mampu untuk kayak share off bahwa mungkin dia kehilangan itu semua. Nah, yang saya bisa lihat di sini adalah ada kartu Ace of Wands. Tahu nggak kartu Ace of Wands itu artinya apa? Kartu Ace of Wands ini menunjukkan bahwa sekarang energinya itu lagi bertahan teman-teman. Ya, lagi bertahan, lagi kepepet, lagi benar-benar kayak ya hidup apa adanya. Tapi kenapa sih sebetulnya dia tiba-tiba diam? Kenapa dia nggak ngomong terus terang sama kamu? Kita lihat ya. Di sini memang dia tipenya kalau lagi ada masalah, ya, dia lebih senang diam. Kenapa dia memilih diam? Supaya dia tidak diintervensi atau ditanya-tanyain, kamu ini begini, kamu ini begitu. Kamu sadari nggak misalnya kalau kamu ada masalah atau apapun ya, ketika dia ngomong itu menjadi kesalahan dan dia nggak mau. Misalnya nih, dia lagi ada masalah seperti ini, ketika ngomong sama kamu bukannya makin tenang, tapi yang sudah-sudah mungkin saya ngelihatnya makin banyak perdebatan.
Dan kali ini mungkin kondisinya serius teman-teman, gitu loh, nggak melibatkan kamu aja tapi melibatkan mungkin orang-orang di sekitar. Nah, yang dia butuhkan adalah mungkin rehat, mungkin hangout dulu, ya, mungkin menjauh dulu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dengan menjauh dia tuh bisa berpikir lebih jernih. Dan cara dia untuk menyelesaikan masalah mungkin dengan apa? Dengan cara dia berpikir, dengan cara dia juga kalau saya lihat gimana ya, ingin menghilangkan energi negatifnya itu dengan cara ya udah istirahat dulu, pelesiran dulu, jalan-jalan dulu. Di sini kalau aku lihat ya teman-teman, mungkin apa yang dia sedang upayakan sekarang, mungkin dia sedang minta tolong ke orang, mungkin di sini dia lagi cari-cari penghasilan, cari-cari pendapatan, ya kan? Dengan cara apa ya? Mungkin menghubungi orang-orang di sekitarnya, mungkin ada yang mau nolong dia. Jadi ya kenapa dia diem sama kamu, mungkin memang ya dia tidak mau diintervensi. Kadang-kadang seseorang dengan koneksi yang kuat ya, takutnya nanti apa? Ada masalah gitu loh. Dalam arti masalahnya itu seperti apa? Masalahnya seperti ini teman-teman. Kenapa kita tuh kadang-kadang gengsi? Ya, kadang-kadang kita itu nggak bener-bener nggak bener-bener mau bicara sama pasangan kita ya. Kalau saya lihat sih jelas-jelas di sini energinya itu dia termasuk orang yang tertutup. Ya. Kita lihat sama-sama dari Lenormandnya, energi dia ke kamu dikala dia diam, energi dia ke kamu dikala diam. Oke. Saya melihatnya di sini ada sebuah sikap yang menurut aku sih dia ingin menunjukkan terang-terangan bahwa saat ini dia tuh mau istirahat dulu, mau berfokus dulu sama hidupnya, karena aku ngelihat di sini dia itu ingin berjeda dan coba untuk sendiri dulu, ya, coba untuk sendiri dulu sampai memang betul-betul dia itu siap untuk bicara. Karena kalau aku lihat masalah yang dihadapinya pun juga berat teman-teman, ya, juga berat gitu loh. Kita lihat lagi di sini dikala dia diam, apa yang dia rasakan ke kamu. Sebetulnya memang karena ada masalah ini ya teman-teman, apa yang dia rasakan sama kamu memang ada sebuah perubahan. Aku melihat dia sulit sekali untuk mengungkapkan, ya, dia nggak bisa jujur sama kamu. Dia susah untuk ngomong sama kamu, ya, dia kayak berpikir bahwa dia harus mencari jalan, dia harus mencari cara. Mungkin keinginan dia tuh untuk diam supaya apa? Nggak ngerepotin kamu, ya, nggak mau merepotin kamu, nggak mau membuat kamu sedih, nggak mau membuat kamu terpuruk, ya. Dia mencoba untuk mencari celah, dia mencoba untuk sebisa mungkin mencari cara, ya, mencari cara untuk keluar dari masalahnya dia dulu, gitu. Sekarang dia sedang bertransformasi untuk cari cara gitu loh. Dan mungkin dia pengen kamu menunggu. Apa sih masalah yang peliknya? Kita lihat ya, masalah peliknya. Proses yang berliku-liku. Dia sepertinya kayak sedang bimbang, dia sepertinya juga tidak bergerak teman-teman.
banyak sekali stres kalau aku lihat, dan dia sedang dalam posisi bingung. Ya, bingungnya ini masalah apa? Banyak kekhawatiran. Bicara mengenai rezeki. Ya, bicara mengenai rezeki, bicara mengenai bagaimana dia menyikapi. Saya ngelihatnya nih, kita bicara mengenai keberuntungan, teman-teman. Ya, bicara mengenai keberuntungan. Jadi dia khawatir, dia tuh kayak merasa rezekinya tertutup sekarang ini. Jadi dia makanya irit ngomong sama kamu. Kita lihat lagi di sini. Kamu tahu yang dia inginkan adalah sebetulnya kestabilan secara ekonomi. Dia pengen semuanya stabil karena upaya, karena usaha, karena memang keinginan dia sendiri itu untuk sukses gitu loh. Nah, tapi Kak, aku tuh masih belum mendapat jawaban kenapa dia ngediemin aku. Aku salah apa? Kenapa dia diemin kamu? Karena dia merasa kamu tuh udah cukup untuk memberikan kenyamanan ya. Kamu mungkin di sini punya fokus. Kalau kamu ada yang punya anak, dia minta kamu fokus ke anak kamu. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, ya mungkin setiap ada permasalahan keuangan itu makin membuat kamu stres. Jadinya dia itu nggak mau kamu itu, misalnya ya, ada uang yang memang kamu harus salurkan kemana. Misalnya kamu udah punya anak, kamu janda, dia berpikir kamu juga mungkin janda atau duda ya, dia berpikir kamu pasti akan banyak kebutuhan, apalagi kalau sudah punya anak. Makanya kenapa di sini dia tiba-tiba menghilang. Tapi kan dia tahu Kak, itu bisa merusak hubungan kita. Menurut dia gimana? Apa yang ada di dalam perasaannya? Tidak dipungkiri dia memang mencintai kamu. Ya. Dia mencintai kamu. Tapi mungkin selama ini dia banyak bohong mengenai keadaannya ke kamu. Dan yang aku lihat sekarang ini, dia lagi kena karma, lagi kena hukum sebab akibat. Ada sebab yang dilakukan, ada akibatnya. Sekarang dia ini dalam posisi yang menguatkan diri, ya. Kalau misalnya dia sudah kuat dan bisa bertahan, dalam arti dia di sini sacrifice ya, dia mencoba untuk bertahan, dia mau masalahnya kelar, atau ibaratnya dia menyelesaikan program karmanya dulu, ya nanti baru bisa lebih enak gitu ketemu sama kamu. Dia mencintai kamu kok, cuman nggak ada yang bisa dilakukan. Karena mungkin gini, semakin dia ada di samping kamu, maka dia selalu dia seakan-akan akan memberikan harapan, dan itu akan menjadi dosa manipulasinya dia terhadap kamu. Ya, akan menjadi dosa manipulasi. Jadi dia pengen berhenti untuk memberikan sebuah harapan. Even dia memang cinta kamu, tapi secara kenyataan, ya, secara kenyataan harapan itu kayak makin jauh, teman-teman. Yang tadinya serasa di dekat mata, mungkin dia di sini bisa stabil lagi, tapi kok harapannya tuh makin jauh gitu loh. Makanya kenapa sekarang dia diemin kamu. Dia lagi menunggu kapan dia bisa kuat. Kalau ketika dia kuat, dia pasti nanti datang ke kamu. Kalau menurut Kakak Mela, apakah aku harus menunggu? Nggak usah menunggu. Ibaratnya nggak usah menunggu, nggak usah dipikirin, tapi nggak usah ngeblok.
ya, nggak usah ngeblok. Mungkin satu saat nanti dia akan hubungin kamu. Kalau kita telaah lagi ke perasaannya teman-teman, orang ini sedang merasakan adanya namanya kekecewaan karena emosinya ya, ada sesuatu keinginan yang tidak sampai ya, harapan itu jauh dari depan mata. Dia lagi sedih, mungkin dia punya investasi, punya pekerjaan, punya kestabilan, ternyata setelah diinvestasikan tidak sesuai dengan harapan. Dan di sini membuat dia itu terlalu banyak halusinasi, terlalu banyak berdelusi untuk menginginkan kamu, menginginkan kestabilan dari sebuah hubungan, dan itu nggak baik buat kesehatan dia. Sementara semuanya ini tuh masih kayak jauh dari kenyataan, karena kita ada kartu Knight of Pentacles, itu bukan berarti dia ini ya. Sementara ini kapan ada kestabilannya dia juga nggak tahu gitu loh. Sehingga teman-teman, dia itu merasa di sini kayak terjebak dalam satu siklus yang mungkin ya, dia kejebak karena dia terlalu banyak memberikan harapan sama kamu. Nah, ya kan, terlalu banyak memberikan kayak kepastian, terlalu banyak memberikan harapan, ya itu yang dia sulit gitu loh. Sekalinya ditanya kapan nih kita ini, kapan kita bisa bersama, susah untuk ngejawabnya ya. Tapi kenapa kak dia nggak mau jujur aja? Kenapa dia nggak mau ngomong? Kenapa harus menghilang? Ya karena dia hanya berani menghilang, jujur aja ya teman-teman, karena semakin dia bicara akan semakin banyak pertanyaan. Dia nggak mampu menjawab itu semua gitu loh. Di samping dia nggak mau banyak tanyain ya, nggak mau juga terlalu dicampurin, terlalu diinterogasi, dan di sini dia tuh pengen kayak ada hidup tenang dulu gitu loh. Ya mungkin sekarang ini dia lagi pulang ke rumah orang tuanya, lagi menenangkan diri, lagi bener-bener mau berdedikasi gitu loh, maksudnya sama hidupnya dulu. Dia lagi nggak mau diganggu, intinya gitu. Kadang-kadang ada orang yang susah untuk bicara ya. Cara yang paling terbaik adalah seperti ini mungkin. Jadi kita nggak bisa tahu kenapa dia harus diam, karena mungkin kalau ketika ngomong dia akan makin banyak diinterogasi, makin banyak ditanya-tanyain. Itu yang mungkin dia nggak suka teman-teman. Sepertinya apakah ada harapan kak? Iya atau tidak? Iya atau tidak ada harapan? Yes. Aku sih bisa bilang iya, walaupun ketika dia datang ke kamu itu memang banyak sekali rintangan ya, banyak sekali rintangan. Iya atau tidak, aku sih bisa bilang iya, karena ini dua positif satu negatif. Cuman memang ketika dia datang itu rintangannya banyak sekali ke kamu ya. Terserah kamu mau menunggu atau tidak, yang pasti nanti suatu saat dia akan kembali ya. Inilah orang-orangnya. Selalu doakan yang baik aja, nggak usah ditungguin, tapi nggak usah diblok juga nomornya. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.